Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi, di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, namanya Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebenaran. Itu kitabnya, bukan kitab Kristen itu. Nah, itu kan katamu, tapi di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus menuliskan firman Tuhan itu bahwa ya di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, namanya Kristus. Selamat datang dalam kebenaran. Artinya Tuhan Yesuslah yang membangun, yang mendirikan Kristen. Itu apakah kitabnya Kristen atau kitabnya Ibrani? Ibrani, Kristen itu berasal dari Ibrani, yaitu Yahudi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 22. Ya, selamat datang dalam kebenaran. Terus kenapa sebagian orang Kristen tidak mengenal bahasa Ibrani itu loh? Kalau memang dia mengaku dia kitabnya, seharusnya orang Ibrani itu tahu semua bahasa Ibrani. Beda kalau misalnya orang Muslim. Orang Muslim, tanyakan orang yang Muslim yang tidak tahu bahasa Arab, pakai baca bahasa Arab. Jangan mengaku di bahasa Ibrani kalau tidak tahu bahasa Ibraninya gitu loh. Tetapi Mbak Mikana ini sudah belajar bahasa Ibrani, makanya tetapi sebagian orang Kristen tidak tahu bahasa Ibrani. Bagaimana caranya mengakui kitabnya sendiri kalau tidak tahu bahasa Ibrani gitu. Emang orang Islam tahu bahasa Arab? Orang Islam, Mbak, orang Islam, carikan orang Islam yang mulai sekolah tidak tahu bahasa Arab. Yang tidak tahu membaca bahasa Arab, carikan yang tidak tahu bahasa Arab. Bahasa sehari-hari. Ya. Kalau bukan kita kan tinggalnya di Indonesia, bukan di Arab, jadi makanya bahasa sehari-hari kita Indonesia. Iya. Jadi tidak semua orang Islam tahu bahasa Arab kan? Kalau bahasa Arab itu, Pak, carikan orang yang sudah sekolah tidak tahu menggunakan membaca bahasa Arab, carikan. Oke, kamu bisa berarti kita tes. Kita tes. Terus yang ini surah Ibrani, bahasa Ibrani ini rata-rata 1 2 3 yang tahu bahasa Ibrani. Kenapa bisa mengakui kitab Kamu bisa bahasa Arab? Nah, kita minta kamu bisa ini. bahasa Arab? Bisa, kalau dibaca bisa. Oke. Lagi. Jangan kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kamu bisa bahasa Arab? Bisa membaca bahasa Arab. Hah? Bisa baca Arab, baca. Bisa. Kamu bisa baca ini, Arab. saya tunjukin. Ayat berapa? Nggak usah pakai ayat. tinggal. Yang penting Jangan pakai kamu ayat. nanti tinggal ngasih tahu ke kami ini bahasa apa gitu, apa isinya. Dan ayat berapa itu? Nah, kamu yang ngasih tahu. Itu namanya bukan membaca tapi menghafal. Bedakan membaca dengan menghafal. Oh, berarti kamu menghafal? Nih, Mbak Mikana, kalau kita dengar begini berarti berarti itu dihafal, beda. Kalau dibaca dilihat begini. Oh, dibaca. Kamu bisa baca ini? Silakan. Yang mana itu? Yang di atas. Dari sini juga bisa baca. Ayat berapa itu? Ya, ayat berapa saya buka di sini? Loh, kok dikasih tahu ayatnya? Katanya bisa bahasa Arab. Kok minta karena ayat? tidak jelas itu, Mbak. Karena tidak jelas. Jelas tuh dari sini. Loh, ini jelas di sini. Baca Jangan dulu. Jangan biruin, jangan bold. Walahu sarahasa sauta jata mau. Kenapa? Iya udah baca terus. Artinya Artinya apa? Bahasa Indonesianya apa? Itu namanya menghafal, Mbak. Kalau tahu artinya itu menghafal. Kita Oh, berarti kamu cuma menghafal. Bisa baca. Iya, nggak bisa berarti kamu bahasa Arab. Jadi Iya. wanita lain, jangan kabur. Saya tunjukkan bahasa, kan Anda mengakui surah Ibrani. Jadi saya tunjukkan, Anda bacakan di dalam surah Ibrani. Nggak ada klaim aku bisa bahasa Ibrani dan nggak perlu aku bisa bahasa Ibrani. Aku tinggal belajar. Ibrani.
Kamu kan ambil Oke, kitabnya Ibrani. oke sebentar gini. Artinya Masa Tuhan, sendiri nggak berarti tahu Tuhan, bahasa? kenapa kalian berbahasa Arab di seluruh dunia? Apakah Tuhan hanya tahu bahasa Arab? Mbak Mikana, jangan mengalihkan pembicaraan. Saya tanya. Oke, Anda nggak dulu. apa-apa. Saya jawab. Nah, kenapa? Kenapa Anda mengambil Iya. kenapa ambil kitab Ibrani sedangkan itu kitab sendiri? kamu dan sudah- bahasa? Nggak apa-apa. Saya jawab berdasarkan data. Kan kalau misalnya kalau dikasih lihat itu baru ditutup, itu kan namanya menghafal. Iya, Tidak. artinya kamu hanya menghafal gitu ya, tapi nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Oke, jadi gini saudaraku, makanya dengar, nggak usah. Kan kamu bertanya toh, kan Alkitab itu bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Yunani. Lalu kenapa kalian nggak berbahasa Yunani atau bahasa Ibrani kan gitu toh? Nah, inilah alasannya ya. Di Kisah Para Rasul 2, ketika rasul-rasul ya dipenuhi Roh Kudus, ini saya bacakan datanya ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim. Nah, artinya, saudaraku, di sini para rasul bisa berbahasa Arab, berbahasa Asia, berbahasa Frigia, Pamfilia, Kapadokia, Pontus, ya, semua bahasa-bahasa di dunia ini, ya. Karena apa? Tuhan Yesuslah pencipta bahasa. Kejadian 11. Makanya Tuhan menyuruh para rasul atau kita semua memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa dengan bahasa masing-masing. Karena Tuhan Yesus mengerti semua bahasa. Itulah kenapa kami nggak harus bahasa Ibrani. Tapi ketika diterjemahkan maknanya tidak berbeda. Karena apa? Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Dialah pencipta bahasa, ya. Yaitu di Kejadian 11. Dan di sini para rasul bisa berbahasa banyak bangsa di bumi ini karena ada Roh Kudus yang hadir dalam tubuh mereka, dalam diri mereka. Nah, artinya Tuhan Yesus mengerti semua bahasa toh, ya. Nah, sekarang pertanyaan kami, kenapa kalian semua di seluruh dunia harus berbahasa Arab? Apakah Tuhanmu, ini pertanyaan saya ya, ini pertanyaan saya, bukan memerintahkan. Apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Bukannya itu Muslim berasal dari bahasa Arab. Kita Muslim berasal dari bahasa Arab. Makanya. Iya, kenapa ke Indonesia, ke Inggris harus berdoa dalam bahasa Arab? Apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Nah, yang jadi pertanyaanku tadi belum terjawab Mbak Bikana. Lah, udah dijawab. Jawaban saya, kamu nggak bisa jawab pakai dalil saya. Pakai dalil di sini para rasul itu berbahasa di semua bangsa di dunia ini sampai orang-orang itu heran kok mereka berbahasa dalam bahasa kita. Itulah kenapa Tuhan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apa? Dengan bahasa masing-masing. Karena apa? Tuhan Yesus mengerti semua bahasa di dunia ini karena Dialah pencipta bahasa di Kejadian 11. Dulu bahasa itu hanya satu. Dengar, dulu bahasa itu hanya satu, bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Di Kejadian 11, ya, satu bahasa, satu logat. Tetapi ketika orang itu membuat bata mau sampai ke langit, lalu Tuhan mengacaukan mereka dan menciptakan banyak bahasa, makanya banyak bahasa di dunia ini. Karena apa? Tuhan itulah yang menciptakan bahasa. Dia tahu semua bahasa di dunia ini. Makanya kalau kita orang Indonesia berdoa dalam bahasa Indonesia. Kalau dia orang Inggris berdoa dalam bahasa Inggris. Kalau dia orang Ibrani berdoa dalam bahasa Ibrani. Kalau dia orang Yunani berdoa dalam bahasa Yunani. Semua bahasa di dunia ini ketika dia berdoa dengan bahasa masing-masing, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus tahu karena Dialah pencipta bahasa. Nah, sedangkan kalian di semua Islam di dunia ini berdoa dalam bahasa Arab. Apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab?
Bukan begitu, Mbak. Bukan begitu. Lalu Mbak. kenapa? Kenapa harus bahasa Arab? Tetapi yang itu di dalam bahasa Arab itu Muslim. Iya, Kan kenapa? Kan beda istilahnya kalau misalnya berbahasa kita keluar begitu. Tetapi yang ini di dalam keagamaan disimpulkan dalam Iya. keagamaan. Kenapa? Ya itu dia. Di dalam keagamaanmu, kenapa harus berdoanya bahasa Arab? Apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Iya, baik. Sedangkan kami di seluruh dunia ini orang Kristen berdoa dalam bahasa masing-masing. Tuhan Yesus tahu dan mengerti dan menjawab doa kita karena Dia pencipta bahasa. Oke, saya kasih contoh. Terima kasih Adi. Saya kasih contoh. Orang Perancis masuk di sini harusnya menggunakan bahasa Perancis. Nggak nyambung, Bang. Tentu menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga di dalam keagamaan. Kita masuk di Muslim, ya kita berdoanya. Kamu nggak nyambung, Bang. Kalian kan kalau berdoa keagamaannya harus bahasa Arab. Makanya kami heran, kenapa harus bahasa Arab? Apakah Tuhanmu tidak tahu bahasa yang lain? Hah? Apakah Dia taunya hanya bahasa Arab? Tidak, Mbak Mikena, kan sudah ditanya. Semua orang misalnya ini penerjemah, sama jahalnya penerjemah, semua tahu bahasa. Tetapi jika kita masuk di kampungnya orang misalnya Indonesia, orang Prancis masuk Indonesia, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang tidak ada menggunakan bahasa Indonesia, pasti ada penerjemahnya, kan begitu. Jadi makanya kalau orang cerita lokal apa sih, Bang? Ini cerita apa sih kamu kok jadi ada terjemahannya, ada ini? Iya, kan begitu saya contohnya, Mbak Mika. Bukan simpel. Pertanyaan Mika itu simpel, Bang. Jawab dulu kenapa Iya. kalian dalam keagamaan di seluruh dunia ini Islam berdoanya harus bahasa Arab. Apakah Iya. Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Sedangkan orang Kristen di seluruh dunia ini, ya, dia tidak harus berdoa dalam bahasa Ibrani, walaupun kitab-kitab bahasa aslinya dulu Ibrani dan Yunani. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, Alkitab itu harus diterjemahkan ke berbagai bahasa karena Tuhan Yesus Kristus mengerti semua bahasa. Karena apa? Dia pencipta bahasa. Sehingga kalau kami berdoa dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus menjawab. Kamu berdoa dalam bahasa Jerman, kamu berdoa dalam bahasa Belanda, kamu berdoa dalam bahasa Inggris, kamu berdoa dalam bahasa Arab, kamu berdoa dalam bahasa Tionghoa, ya, kamu berdoa dalam bahasa Batak, kamu berdoa dalam bahasa Jawa, kamu berdoa dalam bahasa Papua, kamu berdoa dalam bahasa apapun di dunia ini. Tuhan Yesus tahu, mengerti dan menjawab doa kita karena Dia pencipta bahasa. Iya, maka dari itu saya tadi jawab, orang namanya misalnya masuk di kampung pasti itu yang menggunakan bahasa. Sama juga halnya kalau di dalam keimanan itu Muslim itu menggunakan bahasa Arab, makanya itu menggunakan bahasa Arab. Hanya bahasa Arab itu. Iya, kenapa hanya bahasa Arab kalian berdoa? Pertanyaan saya sekali lagi, apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab sehingga kalian semua harus bahasa Arab semua? Sudah saya jawab tadi, Mbak. Saya sudah jawab tadi. Saya cuma mutar-mutar saja. Tetapi itu jawaban saya, Mbak. Yang muter-muter kamu, bukan saya. Saya pakai data lagi di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 2, ya. Di situ para rasul bisa berbahasa di dunia ini, ya. Kemudian juga Tuhan memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya dengan berbagai bahasa. Karena Tuhan Yesus itu mengerti semua bahasa. Orang Tuhan Yesus pencipta bahasa itu sendiri. Cuman Tuhan Yesus, ya, mengajarkan kita harus berpengetahuan. Kita boleh mempelajari semua bahasa di dunia ini kalau kamu sanggup. Tetapi kalau kamu tidak sanggup, kita berdoa dalam bahasa kita yang kita pahami. Tuhan Yesus tahu dan menjawab dan mengerti karena Dia menciptakan bahasa itu, gitu loh. Nah itulah, kalau Ibrani ada mempunyai kitab, mempunyai bahasa, Kristen mana? Masa mengikut ke Ibrani? Berarti itu bukan kitab Anda. Jangan. Ini apa sih ngomongannya nggak jelas? Nggak, saya besok. Udahlah, kamu aja nggak bisa jawab pertanyaan kami. Kenapa kalian itu semua harus bahasa Arab berdoanya? Kenapa? Apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Ini pertanyaan ya, bentuk pertanyaan bukan pernyataan. Yo, saya jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa Anda membawa kitab Ibrani sedangkan? Saya jawab dulu pertanyaan saya. Kok kamu pula yang menjawab pertanyaanmu? Pertanyaan saya yang dijawab, bukan pertanyaanmu. Saya udah minum lah, saya turun dulu Pak Udin.
saya dan kami Udin, jawab. jangan panik kau dek, turun kau minum dulu segar nih. Turun lah, turun. Babi kena ya. Karena memang di dalam Al-Quran itu kita dianjurkan menggunakan bahasa Arab. Iya, kenapa hanya bahasa Arab? Iya, karena disuruh mengikuti dari Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab. Oh iya, kenapa hanya bahasa Arab? Berarti apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab? Saya kan belum ada saya dapatkan itu bilang apakah ini memang, takutnya nanti saya kalau misalnya saya jawab framing, jadi makanya kalau yang saya tidak temukan saya tidak berani jawab. Kalau misalnya Ya udah, makanya kakak bilang belajar. Pintar semua bahasa.